Pemirsa, beredar sebuah video berisi konser orkes mahasiswa dan saya ubah liriknya untuk Anda. Saya ajak Anda untuk karaoke, pemirsa. Kita roll musiknya berikut ini. 1, 2, 3, go. Erika harus dijaga. Semua wanita berharga. Semua pria harus mengerti soal norma, adab, dan harga diri. Itu saya ganti, pemirsa, nadanya, karena informasi yang kami dapatkan ini ternyata membuat kita gempar ya. Harusnya kan sekelas mahasiswa tambang yang cerdas, lagunya, liriknya ya seperti yang disebut tadi ya. Lagu yang menjaga adab, bukan melecehkan perempuan. Masa gini juga harus diajarin bikin lirik. Pemirsa, beredar video berisi konser orkes mahasiswa diduga di panggung musik ITB Bandung viral di media sosial. Lirik lagu Erika yang dibawakan dinilai menyerempet seksualitas. Jadi ini ada beberapa lirik yang kami potong ya, supaya boleh ditayangkan di TV, pemirsa. Karena ada beberapa lirik-lirik yang kami menilai vulgar. Panggung musik digelar oleh himpunan mahasiswa diduga dari jurusan Tambang Institut Teknologi Bandung. Lirik dibawakan terdengar nakal, nyerempet seksualitas. Kemudian kata lirik depannya adalah nama Erika. Meski begitu tak ada mahasiswa atau mahasiswi yang merasa terganggu dengan lirik lagu berjudul Erika. Mereka justru larut dalam lagu dan irama saat orkes membawakan lagu bernuansa dangdut ini. Lagu Erika kemudian viral di media sosial dan mendapat beragam tanggapan warganet. Banyak pula yang mengecam lagu Erika karena dianggap vulgar dan tidak mendidik. Namun hingga saat ini kita juga masih menunggu secara resmi dari pihak ITB. Kemudian pemirsa, atas beredarnya video tersebut dan berikut pernyataan sikap Himpunan Mahasiswa Tambang ITB. Kami rangkum ya. Yang pertama menyampaikan permohonan maaf atas beredarnya lagu yang menimbulkan keresahan publik. Yang kedua, orkes semi dangdut HMT ITB sebenarnya sudah berdiri sejak 1970-an. Dan lagu Erika dibuat tahun 80-an. Sudah lama ya. Dan disadari sebagai kelalaian dengan perkembangan norma kesusilaan. Berarti ini udah lama ya. Mengakui konten penampilan tidak mencerminkan nilai yang harusnya dijunjung di lingkungan akademik. Dan menariknya yang keempat, pemirsa, video tadi itu ternyata direkam tahun 2020. Dan karena sekarang viral, berkoordinasi untuk menurunkan atau take down konten video tersebut dari kanal resmi HMT ITB. Kemudian kelima, melakukan evaluasi terhadap konten dan lagu yang terkait. Ya, nggak tahu kenapa ya tiba-tiba ini berbarengan jagat media sosial juga dihebohkan kembali dengan dugaan pelecehan grup chat yang melibatkan saya sebut oknum mahasiswa di lingkungan Institut Pertanian Bogor IPB, pemirsa. Jadi ini kami dapatkan ramai dibahas netizen di media sosial akun @IPBManifest. Beredar bukti isi percakapan menunjukkan adanya upaya dugaan pembungkaman terhadap korban dengan ancaman akademis. Kabar mencuat setelah akun tersebut mengunggah deretan tanggapan layar grup chat memperlihatkan perilaku tidak pantas sejumlah oknum mahasiswa serta proses mediasi yang justru diduga menyudutkan korban. Dari akun media sosial IPBManifest juga membuat panggilan terbuka untuk jajaran pengurus BEM IPB mengambil tindakan tegas terhadap seorang mahasiswa yang diduga melakukan pelecehan seksual, kekerasan, serta pengancaman. Hingga saat ini belum ada konfirmasi lengkap terkait peristiwa ini dari pihak kampus secara resmi. Jadi ini ramai rentetan yang tadi saya bacakan. Sebelumnya diawali dengan geger belasan mahasiswa UI dituduh lakukan pelecehan seksual di grup WhatsApp. Sejumlah pihak ini minta mereka dikeluarkan dari kampus, sementara Rektor UI masih memantau terus perkembangan penyelidikan kasusnya. Keributan terjadi saat para mahasiswa terduga pelaku pelecehan keluar dihadirkan. Para mahasiswa yang berempati terhadap korban berteriak dan histeris usai kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital terjadi di lingkungan kampus Universitas Indonesia.
Kasus ini mencuat setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Kasus ini pun menuai kecaman. Usai viral, BEM dan Dekanat FHUI menggelar forum persidangan terbuka untuk para pelaku pelecehan seksual. Kehadiran para pelaku disambut sorakan hadirin sidang. Mereka menuntut ke-16 pelaku pelecehan dikeluarkan dari kampus. Untuk FHUI agar segera mengeluarkan SK pemberhentian terhadap 16 pelaku kekerasan seksual sebagai pengganti dan Pak Rektor nomor 5 tahun 2024. 4. Mendesak FHUI agar segera mengusut tuntas seluruh kasus kekerasan seksual di Universitas Indonesia yang hingga kini pelakunya masih menghuni udara bebas di kampus kita. Rektorat akan memonitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya. Kita lawan kekerasan seksual. Ya, cukup ya. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dikeluarkan dari kampus dan membuka peluang untuk melanjutkan kasus ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Di tengah berlanjutnya ancaman serangan Amerika Serikat ke Iran, sejumlah pemimpin negara-negara sekutu Amerika ramai-ramai melakukan pertemuan diplomatik tanpa kehadiran perwakilan Washington. Pemimpin Cina, Rusia, dan India menjadi pihak yang kerap diajak berdiskusi. Apakah ini menjadi tanda terbentuknya aliansi baru dan meredupnya hegemoni Amerika Serikat? Lanskap geopolitik global kini tengah berada di titik nadir pasca serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu gelombang kecaman internasional. Di tengah kepulan asap konflik, dunia mulai bergerak mencari sandaran baru. Poros kekuatan yang selama ini terpusat di Washington kini tampak mulai goyah, memaksa negara-negara di berbagai belahan dunia untuk meninjau ulang kesetiaan diplomatik mereka. Eropa yang selama ini dikenal sebagai sekutu tradisional Amerika mulai menunjukkan ratakan yang sama. Kunjungan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez ke Beijing untuk bertemu Presiden Xi Jinping menjadi sinyal kuat adanya pembangkangan halus terhadap garis kebijakan Gedung Putih. Dalam pertemuan tersebut, PM Sanchez melontarkan pujian yang mengejutkan banyak pihak dengan menyatakan bahwa dunia sangat membutuhkan China. Pernyataan ini dianggap sebagai pengakuan terbuka terhadap peran Beijing dalam menjaga stabilitas global dan ekonomi yang kini jauh lebih krusial dibandingkan sebelumnya. Pergeseran ini juga merambah ke wilayah Teluk. Uni Emirat Arab kian intens mempererat hubungan dengan negeri tirai bambu. Pertemuan tingkat tinggi putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Muhammad bin Zayed Al Nahyan dengan Presiden Xi Jinping. Dalam pertemuan ini, Xi menyampaikan 4 butir proposal untuk mengembalikan stabilitas di kawasan Teluk. Kerjasama Uni Emirat Arab dengan kekuatan Asia lainnya, yakni India, juga ditandai dengan pertemuan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed, dengan Menteri Luar Negeri India, Subrahmanlam Jaishankar. Kedua pemimpin membahas perkembangan di Timur Tengah dan dampaknya terhadap keamanan regional dan global, termasuk pasokan energi dan ekonomi keseluruhan. Uni Emirat Arab juga terus berdialog dengan negara-negara lainnya di Timur Tengah seperti Bahrain. Diplomasi yang kian cair di Teluk memberikan sinyal bahwa stabilitas kawasan kini lebih baik dicapai melalui dialog antar tetangga daripada melalui moncong senjata sekutu jauh. Di sisi lain, aliansi antara China dan Rusia semakin mengkristal. Beijing dan Moskow terus memperkuat kerjasama militer dan ekonomi, menciptakan blok penyeimbang dan juga menjadi magnet bagi negara-negara yang ingin melepaskan diri dari dominasi dolar. Rentetan pertemuan para pemimpin dunia ini menggambarkan sebuah tren isolasi terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dianggap kian agresif. Kini, pertanyaan besar mulai membayangi tatanan dunia yang baru. Apakah gelombang kecaman internasional dan maraknya pertemuan diplomatik tanpa melibatkan Washington ini menjadi tanda nyata runtuhnya hegemoni Amerika Serikat?